Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 para petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Luwu Timur. Pada aksi kali ini, Petrus Frans selaku koordinator lapangan menjelaskan bahwa unjuk rasa itu dilakukan atas keprihatinan petani kelapa sawit Indonesia atas kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor CPO. Hal itu disebut Petrus mengakibatkan anjloknya harga tandan buah segar kelapa sawit, di mana berdampak pada perekonomian rumah tangga petani sawit Indonesia menjadi tertekan. Selanjutnya pada aksi demonstrasi ini APKASindo menyampaikan 4 tuntutan. Tuntutan yang pertama, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah atau perwakilan rakyat daerah agar pemerintah pusat segera mencabut larangan ekspor minyak goreng dan CPO demi keselamatan petani kelapa sawit dari keterpurukan harga TBS yang mengakibatkan kerugian petani. Kemudian tuntutan kedua meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar memberi sanksi tegas kepada PKS nakal yang tidak mengikuti ketetapan harga TBS yang disepakati pada setiap bulannya. Tuntutan ketiga, meminta pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar memberi sanksi tegas berupa pencabutan izin operasi kepada perkebunan kelapa sawit PKS nakal yang semena-mena menurunkan harga TBS secara sepihak tanpa pemberitahuan yang sangat merugikan petani sawit. Dan tuntutan yang terakhir meminta pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar memperhatikan nasib petani kelapa sawit melalui bantuan pupuk subsidi dan penyuluh perkebunan sehingga tidak ada perbedaan antara petani sawit dan petani lainnya. Dalam orasinya Petrus mengatakan bahwa apabila tuntutan dalam aksi damai ini tidak ada tindak lanjutnya, maka kami selaku perwakilan petani kelapa sawit Luwu Timur akan melanjutkan aksi kedua dengan membawa massa petani sawit yang lebih besar dari saat ini. 4 poin yang merupakan harapan kami kepada Bapak Dewan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mewakilkan. Yang pertama, segera mencabut larangan CPO. Yang kedua, menekan larangan ekspor. Yang kedua, menekan dan memberikan sanksi kepada PKS yang nakal, yang tidak mematuhi ketentuan yang sudah disepakati, yang biasanya sebulan penetapan harga TBS itu di tengah jalan dia turunkan. Bahkan hari ini TBS 2.300 hasil rapat di Makassar, dia membeli 2.100, 2.150 bahkan di bawah. Yang prihatin hari ini lagi, kami dapat bocoran bahwa tangki sudah penuh, kemungkinan 2 minggu lagi tangki penuh tidak menerima TBS. Kasihan petani. Ini yang kami perlu laporkan. Sehingga intinya memang harus dicabut dulu ini larangan ekspor. Yang berikut, kami harap supaya PKS yang ada bisa disiplin, bisa mendengar pemerintah yang ada di sini. Dia tidak semena-mena memandang enteng kami sebagai petani, bahkan pemerintah, dengan membeli harga TBS yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Yang keempat, mendapatkan penekanan yaitu pupuk. Pupuk ini kadang kami tidak diberi, kami tidak dapat, sementara kami sama. Bagaimana produksi sawitmu lebih bagus kalau pupuk tidak ada? Saya kira itu 4 poin yang paling mendasar dan kami serahkan kepada senior tambahkan. Selain itu, Haji Suparjo selaku penasehat APKASindo Kabupaten Luwu Timur juga menyampaikan bahwa aksi ini merupakan aksi nasional, meminta kepada DPRD agar mengawal tuntutan kami untuk mencabut larangan ekspor CPO dan menindak PKS yang nakal mempermainkan harga sawit. Selain larangan ekspor CPO dan sanksi PKS nakal, APKASindo juga meminta agar harga pupuk petani tidak dipermainkan, bahkan kerap terjadi penjualan jauh di atas harga standar. Bahwa hari ini seluruh Republik Indonesia itu melakukan aksi damai dalam rangka membawa aspirasi terkait dengan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melarang mengimpor mengekspor CPO. Yang pertama, Bapak Pimpinan, para anggota Dewan Terhormat, saya salah satu penasehat daripada Asosiasi Sawit di Kabupaten Luwu Timur ini, dan kemudian juga sebagai petani sawit yang sangat khawatir terkait dengan kondisi yang ada sekarang. Dan saya kira bapak-bapak dari Kapolres, anggota Dewan yang terhormat, aksi untuk membawa aspirasi ini saya kira semua kita akan mendapatkan dampaknya nantinya. Dampak yang baik dan dampak yang
ada kekhawatiran kami petani Pak terkait dengan hal ini. Kalau 2-3 hari ke depan PKS yang ada di Luraya ini tidak lagi menerima sawit petani, maka apa yang harus kita lakukan? Karena kenapa? Kita tidak bisa memaksakan para PKS untuk menerima, karena dia juga orientasinya bisnis. Nah, kalau dia menerima, dia tampung di mana? Ini bahayanya Pak. Ini bahayanya ini kalau ini dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah pusat. PKS mau menerima, tetapi tidak bisa menampung. Itu satu. Kemudian yang kedua, maukah kita melihat masyarakat petani dalam rangka bisa mensejahterakan anak istri dan cucunya dalam rangka bagaimana sawit bisa mendapatkan. Alhamdulillah, kurang lebih 2 tahun ini kita menikmati hasil daripada sawit Pak. Yang tadinya dari Rp300, kemudian berangsur-angsur, dan terakhir kami rasakan Rp3.200 per kilogram. Untuk itu kami atas nama Apkasindo dalam hal ini datang bersama-sama dengan teman-teman. Pak, seharusnya kami datang ini harus banyak. Berapa ribu petani sawit yang ada di Timur, tetapi kita membatasi. Biar kita juga banyak ke sana, tetapi tidak mendapatkan solusi. Sehingga hari ini kami hanya datang berpakaian putih seberapa orang saja. Kami mohon diperhatikan hal ini, dan mudah-mudahan tidak terlalu lama ini kata teman-teman. Mulai dari provinsi Pak hadir Pak. Hadir, karena di Sulawesi Selatan ini sawit yang terbesar ini adalah ada di Luraya, Lu Utara dan Lu Timur. Dan kemudian program pemerintah pusat melakukan replanting Pak. Nah, untuk apa dilakukan ini kalau tidak bisa mendapatkan hasil untuk petani dan bisa mensejahterakan petani? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seperti disampaikan oleh teman Bapak Sekretaris Apkasindo, Bapak Petrus Sarjana Hukum, mengatakan bahwa setiap tahunnya memang kami rapat Pak bersama dengan Dinas Pertanian Lu Timur dalam hal ini bidang perkebunan, dan bersama dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Perkebunan Sulawesi Selatan untuk membicarakan terkait dengan harga Pak. Jadi harga ini bukan semena-mena Pak. Sudah diputuskan bersama-sama oleh semua PKS yang ada di Kabupaten Lu dan Kabupaten Lu Utara bersama dengan Kabupaten Wajo. Tetapi kadang hal ini diindahkan oleh para PKS karena sampai hari ini belum ada penekanan oleh baik pemerintah kabupaten seperti yang ada di daerah-daerah lain, di provinsi lain yang penghasil sawit, bahwa apabila ada PKS yang nakal, tidak segan-segan pemerintahnya untuk mencabut izin untuk melakukan pembelian dan produksi sawit yang ada di masing-masing daerah. Dan hal ini kami mau minta juga kepada pemerintah Kabupaten Lu Timur lewat DPR dan sebagai perwakilan kami, wakil rakyat, untuk melakukan negosiasi bersama-sama dengan para PKS yang bajingan untuk menurunkan harga semena-mena, tidak mengikuti hasil kesepakatan kita bersama. Karena semua ini tak kami duduk bersama, baik yang ada di Utara, Wajo, dan Pindrang, untuk sama-sama melakukan penetapan harga terkait dengan buah segar tanda per kilogram, dan ini dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh bersama-sama seluruh kabupaten yang penghasil sawit yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang paling sadis Pak, kalau ini dibiarkan harga mulai turun, kemudian pupuk tidak pernah turun, bahkan setiap hari pupuk ini naik terus. Kalau yang subsidi kita sudah tahu, Poskas 130 di petani, urea di petani seperti itu juga. Kemudian yang non subsidi yang kami tidak dapat subsidi dari pemerintah, dan sawit sampai hari ini Pak belum ada yang menjadi harapan buat kami sebagai pupuk subsidi. Semua kami pakai adalah
pupuk non subsidi. Bayangkan saja Pak, pupuk Tosca 15 itu yang 25 kilogram itu harganya sekarang ini sudah 300.000 per kilo. Bayangkan Pak. Kemudian pupuk NPK 16 itu sudah lebih daripada 600.000 per sak, itu 50 sak, 50 kilo. Nah, ini mudah-mudahan semua ini didengar. Harapan kami supaya kami mohon para dinas terkait dan Bapak Dewan untuk lapangan untuk melihat dan mencek kenapa bisa terjadi harga seperti ini tidak sesuai dengan mungkin dari standar dari pabrik dan lain sebagainya. Kami mohon hal-hal yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa mendapat kebahagiaan kami petani. Dan kalau ini tidak akan dilakukan, dan insya Allah secara keseluruhan kami semua sudah sepakat bahwa kalau ini tidak didengarkan oleh pemerintah pusat, terutama kebijakan untuk mengekspor CPO ini tidak dilaksanakan, insya Allah mungkin minggu depan kami tidak menjamin akan kehadiran petani sawit untuk mau melihat sampai sejauh mana gerakan-gerakan yang telah kami lakukan dari awal ini kepada para wakil rakyat dan pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Sekali lagi Pak, persoalan minyak sudah mulai turun dan lain sebagainya. Sindikat minyak ini kan sudah orangnya sudah diambil oleh petugas dalam hal ini kepolisian bersama dengan kejaksaan dan lain sebagainya. Nah, tinggal Bapak Presiden ini mudah-mudahan Pak Presiden mendengarkan aspirasi karena seluruh petani sawit Indonesia ini sudah berkumpul di Jakarta Pak, dan diwakili oleh Bapak Ketua Apkasindo Luwu Timur yaitu Bapak John Loder Sitohan sebagai ketua di Kabupaten Luwu Timur. Kemudian provinsi juga hadir bersama-sama dengan teman-teman di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan dan bersama-sama untuk menuju ke DPR. Hari ini kami datang sedikit, tetapi jangan melihat sedikitnya, tetapi apa kebijakan yang telah kami lakukan, kemudian silaturahminya bersama-sama dengan Bapak Pemerintah dan DPRD bersama dengan Bapak Kapolres. Merespon aspirasi Apkasindo, Wakil Ketua 2 DPRD Luwu Timur Usman Sadik berjanji akan segera mengundang para pelaku PKS untuk pembahasan selanjutnya. Meski demikian, Usman Sadik mengatakan bahwa soal larangan ekspor CPO merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan RI, namun pihaknya akan berupaya melakukan komunikasi dengan kementerian. Atau menghadirkan para PKS ini untuk mendiskusikan agar petani sawit yang ada di Kabupaten Luwu Timur ini tidak dirugikan. Itu mungkin langkah awal yang insya Allah kami lakukan, dan insya Allah minggu depan atau minggu ini kita bisa terpanggil. Beberapa waktu lalu sebelum ada masalah ini kami juga sudah berdiskusi dan senantiasa mengingatkan bahwa untuk menjaga hubungan antar petani dengan para PKS ini. Ya. Kemudian selanjutnya apa yang disampaikan oleh senior kita Bapak Haji Suparjo ini, bagaimana peran pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Insya Allah pada kesempatan ini Pak Haji Suparjo, saya selaku pimpinan DPRD ini akan berkomitmen bahwa dalam waktu dekat akan ada tindak lanjut berdasarkan kewenangan kami. Di luar dari itu, tentu juga kami akan berupaya melakukan komunikasi dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan oleh teman-teman DPR. Saya persilakan. Pupuk ya. Terkait dengan pupuk ini, mungkin pada saat kami berdiskusi dengan PKS ini, kami juga akan menghadirkan Dinas Pertanian ini untuk bagaimana mendiskusikan terkait dengan ketersediaan pupuk. Ya, apakah itu pupuk subsidi atau bagaimana? Dan tentu juga nanti hasil diskusi kami ini kami akan tidak lanjuti berkonsultasi dengan Kementerian Pertanian. Ya, tentu ini langkah-langkah yang yang bisa kita ambil. Tetapi sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua pada forum ini, apa yang menjadi kewenangan kami baik dari DPR maupun pemerintah segera kami akan tidak lanjuti.
Kewenangan di pusat, kami akan lakukan konsultasi bagaimana hasil-hasil yang telah dibuat atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan insya Allah setelah ada hasil baik dari Kementerian Pertanian terkait dengan kelangkaan pupuk, kemudian juga terkait dengan ekspor CPO ini, tentu akan kami berdiskusi dengan Kementerian Perdagangan. Saya kira itu penyampaian dari saya. Ada teman-teman, saya persilakan. Sedikit Bapak Pimpinan, Ya, silakan, Pak. Jump.